jenengan sih diskusi masalah konstruksi, diskusi masalah ini, sementara masyarakat teriak, nggak ada gunanya kamu bikin proyek ini, gitu loh. Jadi saya sarankan Pak, coba dulu lah. Siapa tahu dengan ini diperlancar, pompa diperbanyak, mereka sudah surut. Guna mempercepat penanganan banjir yang melanda Pantura, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung kolam retensi Terboyo, Semarang, Kamis pagi. Kunjungan ini untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah Semarang, Demak. Dalam tinjauannya, Ahmad Lutfi menegaskan pemerintah harus hadir langsung dalam penyelesaian banjir baik di Kaligawe, Semarang maupun di Sayung, Demak. Ia meminta agar air yang masih menggenang di sejumlah titik segera dialirkan ke laut. Caranya dengan mengoptimalisasi pompa air. Kalau jenengan sih diskusi masalah konstruksi, diskusi masalah ini, sementara masyarakat teriak, nggak ada gunanya kamu bikin proyek ini, gitu loh. Jadi saya sarankan Pak, coba dulu lah. Siapa tahu dengan ini diperlancar, pompa diperbanyak, mereka sudah surut. Itu. Jadi nanti Pak Dirjen, yang kemarin kita rapat, pompa yang banyak perlu tambahin lagi Pak di situ Pak. Jadi Kaligawe kita habisin, masyarakat jalan lancar, Pantura lancar, nggak ada komplain, mau hujan model apa pompanya udah banyak. Tinggal pembuangan Terboyo ke laut. Untuk mempercepat penyurutan air, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana telah mengoperasikan 38 unit pompa. Total kapasitas pompa yang kini bekerja di 4 titik utama Sringin, Terboyo, Tenggang, dan Pasar Waru mencapai 30.360 liter per detik. Selain itu dilakukan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga melakukan evakuasi warga terdampak di kawasan Kaligawe yang ketinggian airnya mencapai sekitar 90 cm. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore hari. Akibatnya sejumlah jalan di Jakarta tergenang air, seperti di Pasar Warung Buncit, Jakarta. Ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh, bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Tidak hanya itu, arus lalu lintas juga lumpuh. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju ke Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Meski ada yang nekat menerobos, namun akhirnya menyerah dan memilih putar balik. Banjir juga melanda jalan di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru. Akibatnya akses jalan sempat tertutup. Akses lalu lintas yang menuju arah Kemang dan Jalan Pangeran Antasari menjadi lumpuh karena ketinggian air mencapai 60 cm. Sebuah kendaraan roda 4 yang sedang terparkir pun harus terjebak di tengah genangan air. Akibat hujan deras yang melanda Jakarta sejak sore, arus lalu lintas sejumlah jalan di Jakarta macet parah. Berdasarkan pantauan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta atau yang mengarah ke Selipi, terlihat kemacetan parah. Terlihat sejumlah petugas kepolisian sudah berada di lokasi untuk mengurai kemacetan. Adapun kemacetan ini imbas dari hujan deras serta momen jam pulang kerja. Pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang menimpa sejumlah kawasan di Jakarta. 1 orang meninggal akibat mobilnya tertimpa pohon. Mobil? Iya. Pak, tolongin Pak, kasih tahu Pak. Ya, mobil menimpa di jalan dan Jalan Dharma Wangsa Raya. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah di kawasan Jakarta. Sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan menimpa 4 unit kendaraan mobil Kamis sore. Evakuasi pohon tumbang yang menimpa 4 kendaraan tersebut akhirnya selesai pada Kamis malam. Meski demikian, 2 unit mobil yang sempat tertimpa pohon masih berada di pinggir jalan tak jauh dari lokasi kejadian. Selain itu, seorang korban yang dievakuasi petugas Kamis sore meninggal saat tiba di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Meninggal dunia, informasi terakhir dari rumah sakit yang saya dapat, 1 korban meninggal dunia, 1 luka-luka, yang 3 lagi mungkin masih shock
tapi dalam kondisi baik. Kini akses Jalan Dharma Wangsa Raya yang sempat ditutup sudah bisa dilalui kendaraan. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Hingga kini situasi di lokasi masih dijaga ketat aparat kepolisian. Puluhan personil diterjunkan untuk meredam ketegangan dan mencegah bentrokan susulan antar dua kelompok. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainah, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri kabel nekat panjat menara pemancar di Lampung Selatan, Lampung karena takut diamuk warga. Petugas gabungan pun harus merayu kedua pria tersebut untuk turun. Seorang pria nekat memanjat menara pemancar provider setinggi 70 meter di Lampung Selatan, Lampung setelah terpergok mencuri kabel. Mereka bertahan di menara selama 6 jam karena takut diamuk warga yang telah mengepung lokasi. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi harus membujuknya agar mau turun dengan aman. Jam berapa ya? Jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi yang dua diamanin warga. Terus yang satu ini masih naik di atas ini, di atas tower. Dia nggak berani turun. Diduga pelaku pencuri yang nggak mau turun di tower. Jadi kita dengan Polsek Alianda, Damkar, TNI Polri hadir untuk melakukan evakuasi. Evakuasi kita berapa jam di atas? Lumayan lah, berjam-jam. Pelaku yang berhasil diamankan kini diperiksa unit Jatanras Satreskrim Polres Lampung Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang sidang pemakzulan Bupati Sudewo, warga Pati kembali memadati alun-alun Simpang 5. Warga hadir ke lokasi untuk mengikuti acara manakib dan ruatan. Warga dari berbagai wilayah di Pati memadati alun-alun Simpang 5. Acara ruatan dan manakib jelang sidang pemakzulan sebagai simbol dan harapan perjuangan rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Acara ini dilakukan sebagai bentuk doa supaya pada sidang paripurna besok hari bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Vindi Agil di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Ya, Vindi, bagaimanakah situasi di sana jelang esok hari untuk sidang yang dilakukan? Baik, selamat malam rekan Camar yang ada di studio. Saat ini bisa kita lihat di belakang saya masih banyak sekali antusias warga yang berdatangan di posko untuk mengikuti acara manakib dan yang mana acara ini sebagai bentuk rasa bersyukur mereka dan meminta keberkahan kepada Yang Maha Kuasa agar acara besok bisa berjalan dengan lancar. Baik, Vindi, kalau kita lihat di belakang bahwa ini mereka sudah berkumpul, tuntutan apa saja atau poin-poin apa saja yang ingin mereka sampaikan? Mereka ingin menyampaikan terkait tentang pemakzulan Bupati Pati dan bagaimana upaya mereka nanti dalam tanggal 31 besok acaranya mereka bisa terselenggara dengan baik tanpa adanya kericuan dan sebagainya. Seperti itu, Camar. Baik, rapat atau sidang pemakzulan akan dilakukan esok hari. Apabila hasil dari rapat tersebut tidak sesuai dengan keinginan warga, apakah ada informasi tertentu atau khusus yang ingin mereka lakukan besok, Vini? Kalau untuk informasi khusus itu kita belum dapat informasi dari pihak kepolisian atau dari pihak aliansi sendiri ya Bang ya. Karena mereka fokus di dalam tanggal 31 besok untuk mengawal sidang paripurna angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Baik, Vindi, ini kita bisa lihat banyak masyarakat atau warga yang menggelar tikar di sana. Apakah ini juga menyebabkan kemacetan di sana atau akses kendaraan menuju dan dari arah ke tempat Anda melaporkan ini menjadi tersendat? Ini bisa kita lihat ya, kepadatan atau kemacetan terjadi di area Lima Pati. Ratusan warga bersumar mengikuti acara terlihat juga mereka sedang melakukan doa bersama seperti yang ada di layar.
ingkang sampun paring pancangkung paring pinten-pinten kenikmatan rahmat. Vindi, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan dan kita harapkan bahwasanya kehadiran warga untuk mengawal rapat pemakzulan Bupati besok ini bisa tetap kondusif dan keinginan ataupun juga aspirasi warga bisa disampaikan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sempat surut, genangan air di jalur Pantura Demak malam ini kembali naik usai diguyur hujan. Petugas mengimbau pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif. Genangan air sempat surut hingga 20 cm, namun kini naik kembali hingga 50 cm. Sejumlah pompa air darurat masih dioperasikan untuk mempercepat proses penyurutan genangan. Kondisi arus lalin saat ini jalan masih tergenang akibat luapan air hujan. Kemudian untuk kedalaman air itu di jalan mencapai 40 sampai 50. Lebih dari sepekan, jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah masih tergenang air. Sementara itu, akibat banjir, akses warga lumpuh total dan mengganggu aktivitas warga. Perjalanan ini sungguh sangat menyenangkan. Lebih dari sepekan jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Kaligawe Genuk, tergenang air. Ketinggian air masih mencapai 70 hingga 80 cm. Hal ini membuat truk-truk besar yang melintas mengalami kemacetan parah. Salah satu sopir truk mengaku mengalami kemacetan 2 hingga 3 jam saat melewati jalur Pantura Semarang. Mobilnya mogok. Sudah berapa lama ini macetnya? Macetnya ini udah 3 jam ini. 3 jam ya, lewat sini? Ya, 3 jam. Sementara itu, banjir lumpuhkan aktivitas warga sudah terjadi lebih dari sepekan. Di 3 kelurahan yakni Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar masih tergenang air mencapai 60 hingga 70 cm. Untuk beraktivitas, warga menggunakan perahu karet. Hujan dari Rabu kemarin ada 1 mingguan. 1 minggu lebih ya, Pak? Ya 1 minggu lah lebih. Belum juga surut, Pak? Belum juga, yang hari ini malah nambah. Surutnya cuma sedikit. Warga mengaku pasrah meski telah dilakukan penyedotan air melalui pompa, namun air tak kunjung surut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Banjir masih melanda jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Bahkan sopir truk emosi akibat perjalanannya tertunda. Banjir di jalur Pantura Semarang masih tinggi. Genangan air di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung juga masih belum surut. Ketinggian debit air di kawasan ini mencapai 80 cm. Akibatnya, anggota TNI Genuk Sari Semarang harus berjibaku membantu mengevakuasi para pasien yang akan menuju ke rumah sakit ataupun sebaliknya. Bahkan, anggota TNI harus mengangkut seorang lansia yang sakit menggunakan kursi roda. Untuk ketinggian air dari 50 cm sampai dengan 90 cm. Kendaraan banyak yang mogok, lalu lintas melambat atau merayap. Videonya udah nyala. Sementara itu, kemacetan panjang akibat banjir di jalur Pantura juga memicu emosi sejumlah sopir. Bahkan ada beberapa sopir truk yang adu jotos. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Para sopir truk mengaku lelah, terjebak macet berjam-jam dan mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Ainus melaporkan.